Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah, pengampu mata kuliah keperawatan anak. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah keperawatan anak. Pada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan tentang konsep awal yang harus mahasiswa pahami tentang perawatan anak. Untuk merawat anak, kita harus mengetahui prinsip asuhan keperawatan anak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan agar sama-sama kita ketahui bahwa angka kesakitan dan kematian anak itu di Indonesia bahkan di dunia masih menjadi yang sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Meskipun angka kematian itu paling banyak terjadi pada neonatus pada awal-awal kehidupannya, namun sebagian rumah sakit didominasi oleh jumlah rawatan yang banyak pada anak, yaitu usia 0 sampai 18 tahun dengan berbagai macam penyakitnya, baik penyakit akut maupun penyakit kronis. Nah, beberapa anak itu membutuhkan perawatan atau hospitalisasi yang lebih dari satu kali. Pada anak-anak yang hospitalisasi lebih dari 3 kali, biasanya anak-anak ini jika tidak mendapatkan perawatan yang baik, maka dia akan mendapatkan trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga penting sekali bagi kita perawat anak untuk mengetahui bagaimana caranya kita membantu anak dan keluarga dengan melakukan perawatan yang tanpa menimbulkan trauma baik fisik dan psikologis. Nah, saya menampilkan sebuah gambar anak kecil. Kalau teman-teman lihat, ini adalah anak kecil yang menggunakan topi dengan ukuran besar, kemudian sepatu juga dengan ukuran besar. Sebenarnya dari gambar ini saya ingin menyampaikan bahwa kata kuncinya anak itu bukan miniatur orang dewasa. Meskipun banyak orang dewasa sekarang yang mencoba mengenakan pakaian-pakaian orang dewasa dengan ukuran kecil kepada anak, tapi itu tidak menjadikan anak kehilangan haknya untuk menjadi seorang anak-anak yang memang masih tumbuh dan masih berkembang. Ketika kita memberikan asuhan kepada anak yang masih tumbuh dan juga berkembang, tapi dengan kondisi yang tidak baik, maka berikutnya akan menimbulkan dampak pada anak berikutnya. Jadi ada banyak studi yang menyampaikan bahwa ketika seorang anak dirawat tanpa mengedepankan prinsip-prinsip asuhan keperawatan anak, maka anak-anak tersebut biasanya dirawatnya lebih lama karena hemodinamiknya sulit untuk stabil. Anak-anak mengalami kecemasan, otomatis tanda-tanda vitalnya juga tidak akan stabil. Anak-anak merasakan nyeri yang teramat sangat, yang dikhawatirkan ketika dia merasakan nyeri, maka pernafasannya akan meningkat, nadinya akan meningkat, dan yang lebih berbahaya adalah ketika saturasi oksigennya menurun. Saya pernah melakukan satu studi pada bayi ketika dilakukan penusukan pengambilan sampel darah. Waktu itu bayi yang dirawat di NICU, kemudian ketika ditusuk maka nadinya meningkat tinggi dan kemudian saturasi oksigennya turun drastis. Kalau teman-teman kembali mengingat patofisiologis, kita ketahui ketika saturasi oksigen turun sangat drastis, maka tentu saja dampaknya oksigenasi ke otak akan menjadi rendah. Nah, teman-teman ingat bahwa oksigenasi di otak yang rendah akan memicu terjadinya kerusakan pada jaringan otak. Oke, kita tahu jaringan otak bukanlah jaringan yang dapat diperbaiki. Jadi sehingga kerusakan jaringan otak ini pasti sifatnya akan permanen. Inilah yang nantinya
bahkan dapat menyebabkan munculnya penurunan kualitas hidup anak ketika dia dewasa. Ini sama-sama tidak kita inginkan. Pasti seperti itu karena semua petugas kesehatan, apalagi perawat, tujuannya merawat anak adalah untuk membantunya dari masalah kesehatannya, tetapi bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga psikologis. Saya juga pernah membaca satu studi bahwa anak yang dirawat berulang-ulang oleh perawat yang tidak menerapkan proses prinsip keperawatan anak ini, anaknya kemudian mengalami masalah perilaku yang membuat kualitas hidupnya menjadi lebih buruk ke depan. Jadi sangat penting untuk kita perawat anak mengetahui bagaimana caranya memberikan asuhan keperawatan sehingga niat kita menolong itu menjadi lebih lengkap. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita terapkan dalam memberikan asuhan kepada anak? Yang pertama itu maksud yang paling diminati, yang paling dilakukan oleh semua perawat adalah penata laksanaan kasus. Jadi waktu kita mendapati anak, contohnya anak diare nih yang paling sering. Anak diare masuk ke rumah sakit, diterima di IGD, kita tahu ada tanda dehidrasi, maka perawat akan berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemasangan infus dengan tujuan untuk mengatasi masalah kekurangan volume cairannya ya seperti itu. Saya rasa teman-teman juga akan berpikir ke arah sana karena kita berpikir ke arah kegawatan yang perlu sekali membantu anak itu. Nah, ketika kita melakukan pemasangan infus pada anak yang dehidrasi ini dengan cepat tanpa memperhatikan dua aspek lainnya seperti asuhan berpusat pada keluarga, tidak melibatkan orang tua ya. Kemudian tidak memikirkan trauma yang akan muncul akibat nyeri dan juga rasa cemas pada saat dilakukan pemasangan infus oleh perawat, maka infus akan terpasang, cairan akan masuk, dehidrasi akan teratasi, tapi trauma secara psikologis baik pada anak dan orang tua akan berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Sehingga berikutnya tidak akan mengherankan kalau teman-teman masuk ke ruang anak, walaupun cuma untuk mengukur suhu, anak-anak ketika lihat kita udah nangis. Ketika lihat baju kita muncul di depan pintu aja, anak-anak sudah akan menangis. Kenapa seperti itu? Karena dia trauma saat dilakukan tindakan pertama tadinya di IGD. Karena tindakan tersebut tidak menerapkan asuhan berpusat pada keluarga dan asuhan atraumatik. Jadi wajib bagi kita sebagai seorang perawat, terutama perawat anak, mengetahui dan mengaplikasikan tiga filosofi ini dalam asuhan keperawatan anak supaya anak sehat, baik secara fisik maupun psikologis. Ini adalah satu pembahasan yang panjang karena ini merupakan konsep yang akan diaplikasikan pada semua asuhan kita, sehingga saya rasa sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya ingin teman-teman mahasiswa membaca dulu, membaca dari jurnal-jurnal penelitian tentang penerapan filosofi keperawatan anak yang tadi sudah kita bahas. Ada banyak sumber yang bisa mahasiswa dapat, kita juga punya langganan jurnal-jurnal internasional atau mahasiswa dapat akses di Library Poltekkes Jambi. Nanti setelah itu semua bahan ini akan kita kumpulkan dan kita akan lakukan diskusi. Dan dari diskusi ini kita akan menghasilkan satu modul yang nanti modulnya bisa teman-teman pakai sebagai acuan melakukan asuhan keperawatan anak sampai semester-semester berikutnya. Mungkin seperti itu, saya juga menyediakan laman diskusi di Padlet. Ini silakan kita sepakati untuk waktunya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah untuk menjadi perawat anak, kita harus tahu
konsep keperawatan anak. Kita harus mengetahui tidak hanya pertumbuhan fisik, tapi juga perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Menjadi peka adalah kata kunci untuk menjadi perawat anak agar perawatan yang kita berikan dapat benar-benar membantu anak menjadi generasi yang lebih baik. Seperti itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa menjadi lanjutan untuk bahan diskusi berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.